Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu, di setiap saat, di setiap waktu, di setiap keadaan. Jangan kita berputus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita selalu bertobat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih mohon ampun kepada Allah tidak kurang 100 kali setiap harinya. Padahal dia orang yang paling mulia, orang yang maksum, terjaga dari segala dosa, masih mohon ampun kepada Allah. Kita ini berlumuran dengan dosa. Yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Semua anak cucu Adam itu berdosa, bersalah, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berlomba-lomba mengejar akhirat. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam mengejar akhirat. Mari kita berlomba-lomba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga membersihkan hati. Membersihkan hati. Jangan ada dengki, iri, dan permusuhan. Mari kita saling memaafkan. Mari kita saling berbuat baik. Mari kita tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain. Yang kita ingat kebaikan orang. Yang namanya manusia tidak luput dari kesalahan. Karena kita ini manusia, tidak luput dari kesalahan. Terlalu sayang kepada anak bisa mendatangkan kesalahan. Tidak sayang juga bisa mendatangkan kesalahan. Jadi setiap perbuatan kita itu bisa mendatangkan kesalahan. Maka dari itu bertobatlah kepada Allah setiap saat, setiap hari. Kita berbuat baik kepada seseorang berlebihan, memberi uang berlebihan, kadang bisa mendatangkan kesalahan. Kalau uang tersebut digunakan untuk maksiat, untuk perbuatan-perbuatan keji, perbuatan dosa, tidak berbuat baik, juga bisa mendatangkan kesalahan. Bisa mendatangkan hibah, bisa mendatangkan fitnah. Apalagi ini akhir zaman. Ini akhir zaman. Orang sudah berusaha berbuat baik yang sebaik-baiknya. Masih ada hibah, masih ada fitnah, masih ada. Masih ada yang mencela, masih ada yang meremehkan. Ini manusia. Ini manusia. Apalagi kita hidup di akhir zaman. Kita tidak perlu peduli dengan orang. Yang penting kita sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu memperbaiki diri. Yang namanya manusia tidak luput dari cercahan orang lain. Kadang-kadang ada yang fitnah, kadang ada yang hibah. Nah, itulah manusia. Jadi kita mari berusaha terus. Jangan putus asa, jangan berhenti. Teruskan terus perjuangan kita ini sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa'ad bi syai'atal hasanata tamhuha wa khuliqin nas bi khuluqin hasan. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah di mana saja kalian berada. Dan susullah pekerjaanmu yang salah dengan kebaikan, niscaya kesalahanmu akan terhapus. Dan bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik. Jadi kita diperintahkan untuk menyusul kesalahan yang lalu dengan kebaikan. Jangan mencari kesalahan orang lain. Tidak perlu. Kita semakin besar memaafkan orang lain, semakin besar ampunan Allah yang diberikan kepada diri kita. Semakin besar kita menutup aibnya orang lain, semakin besar aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha membiarkan kalau ada orang yang fitnah, kalau ada orang yang hibah, kita serahkan Allah. Biar Allah yang membalas. Kita tidak perlu membalas.
Biar cukup kita serahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu kita jadi dendam, jengkel, benci dan bermusuhan. Tidak perlu. Daripada mengotori pikiran kita, hati kita, mengotori ketenangan hidup kita. Jadi kita serahkan Allah sudah. Terserah Allah sudah. Itu aja, enak insya Allah. Yang penting kita berjuang terus dan bertobat terus kepada Allah dan memperbaiki diri selalu. Kita harus berjuang, membersihkan diri, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi semua yang haram, mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang nabi, seorang rasul kadang-kadang masih dicaci, masih dihina, masih dimaki. Coba kita renungkan. Masih ada yang hibah, masih ada yang fitnah. Coba kita renungkan. Seorang nabi, Nabi Nuh, membuat kapal, dihina. Bahkan anak kandungnya tidak mau ikut beriman kepadanya, Kan'an. Coba kita renungkan. Nabi Lut, istrinya tidak mau beriman. Coba kita renungkan. Padahal ini seorang nabi, sudah dididik dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Tapi dia masih ingkar, durhaka, melawan, menentang Allah. Ini ngeri kehidupan dunia. Jadi ada anak-anak itu yang sudah ditakdirkan neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang nabi berusaha mau memperbaiki anaknya karena cintanya kepada anaknya. Tapi ketentuan Allah, ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah lagi. Allah bisa merubah kalau orangnya mau merubah dirinya. Allah tidak mau merubah kalau orangnya tidak berusaha untuk merubah. Jadi orang tersebut yang bersangkutan harus berjuang. Kalau sudah ditakdirkan neraka, dia berusaha terus, dia mohon ampun kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah. Ketentuan Allah tadi, Allah berhak dan bisa merubahnya. Allah Maha Kuasa. Jadi kita harus berjuang, berusaha. Kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berusaha berjuang. Kita tidak mampu menghadapi siksanya Allah. Siksa di dunia saja nggak kuat, nggak mampu, nggak sanggup. Apalagi siksa di dalam kubur, apalagi di akhirat. Gak usah banyak dengan permusuhan. Serahkan Allah sudah. Kalau ada yang hibah, ada yang fitnah, serahkan Allah. Enak ngurangi dosa, bersihkan diri kita. Kita serahkan Allah sudah. Cukup. Kita ingin tidak ada permusuhan. Hati kita usahakan bersihkan. Bersihkan dengan banyak berzikir, banyak mengingat Allah, dan banyak berbuat baik. Kalau ada orang-orang yang salah di antara kita, kita ingat kebaikannya. Jangan kita ingat kesalahannya. Kita ingat kebaikannya. Kita beriman kepada Allah, kita serahkan kepada Allah. Allah yang lebih tahu. Orang tersebut sudah bertobat atau belum, Allah yang lebih tahu, dan Allah yang berhak memberikan balasan. Balasan Allah lebih sempurna daripada balasan kita. Kita tidak bisa membalas dengan sempurna. Balasannya Allah yang lebih sempurna. Serahkan Allah. Jadi kita berusaha, yang penting bertakwa kepada Allah. Nggak usah mikirin hibah, fitnah yang di akhir zaman ini sangat luar biasa. Nggak usah dipikir. Yang penting kita bersihkan diri, perbaiki diri, bertobat terus kepada Allah, mohon ampun terus kepada Allah, dan menyusul kesalahan-kesalahan dengan kebaikan-kebaikan. Kita serahkan Allah sudah. Biar Allah yang membalas. Karena yang namanya manusia terus aja ada kesalahan. Kadang orang sudah berbuat baik. Orang yang suka beramal kepada seseorang, dia amal. Setelah itu dia berhenti beramal. Orang itu bisa jadi musuhnya. Bisa memfitnah, bisa memusuhi, bisa menghibah. Padahal orang tersebut dulunya berbuat baik yang sangat baik. Terlalu sayang, terlalu cinta. Bisa membuat kesalahan, bisa membuat permusuhan. Jadi kita ini harus berusaha mencintai Allah di atas segala-galanya. Kita harus mencintai Allah di atas cinta kita kepada seluruhnya. Tenang hidup, tentram hidup kita. Karena apa? Karena dunia ini semuanya bakal kita tinggalkan.
kita bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai sesuatu berlebihan akan mendatangkan kesalahan. Mencintai harta berlebihan mendatangkan kesalahan, bingung, gelisah, sumpek, sedih, takut mati. Mencintai anak istri berlebihan bisa sedih, bingung, gelisah, takut mati, takut ditinggalkan. Tapi kalau cinta kepada Allah berlebihan, hidup tenang, tentram. Kematian adalah sesuatu yang menyenangkan, bahkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdak la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina